Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pencinta firman Allah yang senantiasa mendengarkan channel Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua di YouTube ini. Saat ini saya ada di suatu tempat di daerah pegunungan Papua dan saya menyempatkan diri bersama istri dan anak-anak. Kami menikmati alam yang begitu luar biasa. Dan saya menyampaikan khotbah Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua di Minggu tanggal 27 Desember, di minggu terakhir di tahun 2020. Mari kita berdoa meminta pertolongan kuasa Roh Kudus, sehingga Roh Allah yang kudus memampukan kita, menolong kita, mengajari kita apa maksud dan isi hati Allah sesungguhnya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang ada di kerajaan Allah yang maha kudus dan suci. Dengan darah Yesus Kristus yang kudus dan suci, kami datang menghampiri kekudusan-Mu Bapa. Kami minta kepadamu Tuhan, layakkanlah kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kuduskan dan sucikan hamba-Mu, tetapi juga umat-Mu. Layakkanlah hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu Tuhan, untuk mewartakan, untuk menyampaikan, dan dipakai oleh Engkau Tuhan Yesus untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejak kelahiran Yesus Kristus, ada beberapa orang yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Selain Maria, Ibu Yesus, mendapat kasih dan karunia, sehingga kandungannya dipakai oleh Allah untuk hadir di dunia ini. Tetapi juga Yusuf yang mendampingi Yesus, mama dari Yesus atau ibu dari Yesus, menjadi istri dari Maria. Tetapi juga gembala-gembala, mereka adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah. Mereka mendapat kasih dan karunia dari Allah, sehingga mereka mendapat berita dan kabar yang sukacita bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Dan berikutnya ada dua orang tua, yaitu Simeon dan Hana. Mari kita belajar dari Simeon yang mendapat kasih karunia dari Allah, sehingga ia dijanjikan, ia diberitahu oleh Roh Kudus untuk kedatangan Kristus Yesus Tuhan ke dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari sekian orang tua pada waktu itu, Simeonlah dan Hana yang dipilih oleh Yesus Kristus, oleh Allah, untuk memberitahukan bahwa dia akan mendapat kabar, dia akan melihat bayi yang akan menyelamatkan dunia, yaitu Yesus Kristus yang lahir. Barulah dia akan meninggal atau kembali kepada Allah dengan kasih dan karunia Allah atau kemuliaan Allah. Lukas pasal 2 ayat 25 dan 26 dan 36 sampai dengan 38. Saya akan membaca bagi kita. Adapun di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ayat 36 berkata, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fenuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu.
kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, supaya kita berkenan, kita belajar daripada Maria yang hidup kudus. Supaya berkenan, kita belajar dari Yusuf yang penuh dengan kesabaran, yang penuh dengan hidup takut akan Tuhan. Supaya berkenan kepada Allah, kita belajar dari para gembala-gembala. Dan selanjutnya, supaya berkenan kepada Allah, kita juga belajar dari Simeon. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah Simeon? Simeon adalah seseorang yang tinggal di Yerusalem. Ia seorang yang benar dan saleh. Dua sifat, dua karakter Kristus yang ada di dalam Simeon. Sehingga Simeon diberkati Allah, dikaruniakan Allah, mendapat kasih dan sayang dari Allah. Apa yang Simeon dapat ketika dia hidup saleh, kudus, benar dan saleh? Simeon mendapatkan, diberitahukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada di atasnya karena dia hidup saleh dan benar. Dan kepadanya dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Simeon hidup benar dan saleh, maka Simeon dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan dia diberitahukan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias atau penyelamat yang dinanti-nantikan oleh Bani Israel, oleh orang Israel, bahwa akan ada penyelamat dan sudah ada, sudah datang dan sudah menyelesaikan pekerjaan penyelamatan itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, yang perlu kita belajar dari Simeon adalah hidup benar dan hidup saleh. Di KBBI, kata saleh artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, suci dan beriman. Saudara, kalau kita saleh seperti Simeon, maka kita akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kalau kita taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, kita taat kepada siapa? Kita taat kepada Allah, kepada perintah Allah, 10 perintah Allah. Tetapi saudara, ketika Yesus datang, Yesus menyempurnakan firman Allah. Dia berkata di dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Jangan kamu mengira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapi, untuk menyempurnakan. Di mana penggenapan dan penyempurnaan itu? Di khotbah di bukit. Makanya saya ulang-ulang mengingatkan jemaat sekalian untuk sering-sering membaca, bahkan juga bisa mendengarkan di YouTube Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua. Karena kami sudah membahas item per item dari mulai Matius pasal 5 sampai dengan Matius pasal 7. Itu semuanya khotbah di bukit. Kalau di kitab Lukas pasal 6 ayat yang ke-1 sampai ke-49. Itu semua khotbah di bukit yang kami namakan perkataan-perkataan Tuhan Yesus di bukit. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita taat dengan perkataan-perkataan Tuhan Yesus di bukit, yang adalah hukum yang sempurna itu, maka saudara yang dikasihi Tuhan, Anda akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus seperti Simeon. Dan ketika Anda sungguh-sungguh menjalankan ibadah yang sesungguhnya adalah hidup menuruti firman Allah. Saya ulangi lagi. Ibadah yang sesungguhnya adalah hidup kita menuruti firman Allah. Gaya hidup kita menjalankan firman Allah. Firman Allah yang mana? Pesan-pesan Tuhan Yesus di bukit. Kalau saudara menjalankan itu, saudara bukan hanya menjadi orang yang bijaksana, tetapi Anda akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan saudara yang dikasihi Tuhan, Allah akan memberikan kemurahan bagi Anda
Anda akan diberitahu tentang rancangan-rancangan dan rencana-rencana Allah. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya Penatua Arius Bisai bukan sekedar berkhotbah, tapi saya sementara memperkatakan apa yang saya hidupi dalam hidup dan kehidupan saya sehari-hari. Sedikit saya mau menyampaikan bahwa saya adalah orang yang juga besar di salah satu gereja yang besar di tanah Papua. Tetapi saya sesungguhnya pada waktu sebelum bertobat, hidup tidak mengikuti firman Allah. Dan saya tidak mengerti Roh Kudus seperti apa. Dan saya juga tidak memahami apa karya Allah. Tetapi ketika saya bertobat tahun 2011, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, dan mau hidup menuruti khotbah di bukit, perkataan-perkataan firman Allah. Saudara, saya mau beritahu, sedikit demi sedikit saya menikmati, melihat, dan mendapatkan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah kita, Allah yang Esa, Allah Bapa, Firman, dan Roh Kudus, Allah yang sangat setia dengan perkataan-perkataannya. Itulah kekudusannya Allah. Allah kudus karena setiap perkataan yang keluar dari bibir mulutnya, Dia tidak akan ubah, dan apa yang Dia janjikan akan terlaksana. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita hidup saleh, kita hidup taat, sungguh-sungguh menjalankan ibadah kita. Kita hidup suci dan beriman. Bagaimana caranya supaya hidup suci dan beriman? Tipsnya gampang. Ketika Anda diajarkan oleh Yesus tentang perkataan-perkataan Yesus, tentang perjalanan Yesus, dan Anda hidup menuruti perkataan dan perjalanan-perjalanan Yesus, haleluya, puji Tuhan, Anda akan menikmati kesucian, kekudusan itu. Karena kekudusan adalah punya Allah sendiri. Kalau kita hidup menuruti firman Allah, maka kita akan menikmati kekudusan itu. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari salah satu orang yang berkenan kepada Allah. Makanya setelah 8 hari Yesus lahir, Yesus dibawa ke bait Allah, dan disitulah dia berjumpa dengan Simeon. Dan saudara, di ayat 35 berkata, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fetuel dari suku Asher. Ia sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama-sama dengan suaminya. Dan sekarang ia janda. Pada waktu dia berjumpa dengan bayi itu, berjumpa dengan Yesus Kristus itu, dia berusia 84 tahun. Wow, usia yang sangat luar biasa. Ketika kita hidup kudus, taat kepada Tuhan, kita akan menikmati usia yang panjang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesudah kawin, hidup 7 tahun lamanya bersama suami, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Saudara, hari-hari ini ada banyak janda-janda yang sudah umur 54 tahun, bahkan 60 tahun masih ingin menikah, masih ingin kawin. Baik kalau menikah dan kawin, tetapi kalau hidup berpasangan dengan seorang suami terus tidak kawin, wow, parah. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh dan sebab itu, dimanapun Anda janda-janda, memang Paulus berkata, kalau Anda tidak tahan bertarak, segera kawin. Tetapi harus membawa diri Anda didoakan oleh pendeta, supaya hubungan Anda tidak dikatakan cabul. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, belajarlah daripada Hana, seorang perempuan yang janda, dan karena dia hidup beribadah kepada Allah. Dan ketika itu juga ia datang ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Ketika Simeon berjumpa dengan Yesus bersama dengan Yusuf dan Maria, Hana juga datang dan bersama-sama. Dan apa yang Hana lakukan? Apa yang Hana lakukan? Hana mengucap syukur kepada Allah. Yang pertama, dan yang kedua, yang Hana lakukan adalah dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Artinya siang dan malam dia beribadah dan berpuasa. Saudara, untuk mendapat perkenaan di hadapan Allah, yang selanjutnya adalah kita beribadah yang tidak terhenti-hentinya. Kita terus melakukan ibadah kita. Jangan tunggu tanggal 25 Desember, 24 Desember malam pergi ibadah. Jangan tunggu tanggal 25, jangan tunggu nanti tanggal 31 baru datang beribadah. Wow, itu sudah terlambat saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh dan sebab itu marilah kita belajar daripada Hana yang tidak pernah meninggalkan bait Allah. Saudara, bagaimana dengan hari-hari kita
hari ini. Kita harus setiap hari berdoa bersama istri dan anak-anak. Sebab kita adalah bait Roh Kudus. Maka kita harus berdoa. Sebab roh kita butuh hubungan dengan Allah yang adalah roh yang sejati. Beribadah kapan? Siang dan malam dengan berpuasa dan berdoa. Kita harus punya waktu-waktu untuk mengambil puasa. Kita berpuasa karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus berpuasa 40 hari. Paling tidak kita berpuasa menahan keinginan-keinginan daging. Kita berpuasa bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi kita berpuasa mematikan keinginan-keinginan daging kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah dua pribadi, dua karakter yang berasal dari Yerusalem, yaitu Simeon dan Hana, yang perlu kita belajar, yaitu hidup saleh dan benar. Hidup tidak pernah meninggalkan ibadah, senantiasa beribadah setiap hari. Dan apa selanjutnya? Yang selanjutnya adalah berdoa dan berpuasa. Umat Tuhan dimanapun Anda berada, ketika Anda belajar dari Simeon dan Hana, maka Anda akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan Anda akan mengetahui rancangan-rancangan dan Allah rancangkan walaupun sedikit, tetapi kekuatannya sangat dahsyat. Tuhan memberkati Anda dimanapun Anda berada. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami kembalikan firman-Mu kepadamu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang adalah firman yang hidup bisa berbicara kepada kami. Bisa menolong kami supaya kami belajar dari karakter Simeon dan Hana. Haleluya. Amin.